Salam jumpa pemirsa, saat ini tim Bodhicitta akan mengunjungi Bapak Satemun yang mana keseharian dari Bapak Satemun ini adalah sebagai penjual bambu. Nah, seperti apa usaha dan kerja keras dari Bapak Satemun? Langsung saja kita simak liputan berikut ini. Bambu, tanaman yang satu ini sangat populer di masyarakat. Beberapa macam usaha kerajinan banyak yang menggunakan media bambu. Berlomba-lomba orang mengubah batang-batang bambu menjadi sebuah bentuk seni dan membuat daya tarik tersendiri, sehingga orang mempunyai keinginan untuk membeli bambu-bambu yang telah diolah tersebut. Tidak hanya itu saja, bahkan batang bambu yang masih kecil digunakan sebagai bahan makanan. Di Indonesia banyak sekali terdapat pohon bambu karena bambu-bambu ini dapat tumbuh di mana saja. Bambu-bambu inilah yang juga dapat menopang hidup seseorang. Dari sinilah kami mencoba menelusuri orang-orang pekerja keras yang kesehariannya menggeluti bambu. Tidak seberapa lama di kejauhan terlihat tumpukan bambu yang diletakkan di pinggir jalan. Batang-batang bambu tersebut sepertinya sudah lama berada di sana. Terlihat dari warnanya yang mulai kehitaman. Kami pun mencoba untuk mendekat. Ternyata ada seseorang yang sedang membelah bambu-bambu tersebut menjadi beberapa bagian. Tanpa memperdulikan kehadiran kami, orang tersebut terus bekerja membersihkan dan memotong bambu-bambu tersebut. Karena rasa ketertarikan muncul, kami mencoba menyapa orang tersebut. Pak Satemun, usianya yang sudah lanjut, tidak membuat semangatnya luntur. Lelaki yang bekerja sehari-hari sebagai penjual bambu ini menghentikan aktivitasnya ketika kami datang. Walaupun sudah berusia 79 tahun, namun tenaganya masih seperti berusia muda. Sesekali Pak Satemun melakukan pekerjaannya sambil menjawab pertanyaan dari kami. Menurutnya bambu-bambu yang ada merupakan kiriman dari daerah lain setelah dia memesannya. Bambu-bambu tersebut dipesan dalam waktu-waktu tertentu ketika persediaan sudah mulai menipis. Tetapi menurutnya, menjual bambu tidak seperti menjual makanan, karena bambu tidak setiap hari ada pembelinya. Namanya siapa, Pak? Satemun. Pak, lahirnya 32. Itu namanya kerjanya apa, Pak? Bambu. Apa sih? Kering. Bikin apa aja coba dari bambu? Ya bikin kombong truk kelinci, bikin kombong PT. Tidak banyak yang bisa dilakukan Pak Satemun. Keahlian yang dimiliki pun hanya sebagai buruh. Hal ini juga mendorong Pak Satemun bekerja sebagai penjual bambu. Yang lebih penting adalah kebutuhan ekonomi untuk bertahan hidup sehari-hari. Pagi-pagi sekali Pak Satemun sudah bersiap melakukan aktivitas. Tas berisi alat-alat pertukangan di bawah. Tempatnya berjualan adalah pinggir jalan agak jauh dari rumah. Di pinggir jalan inilah Pak Satemun menunggu sambil membuat atau membersihkan bambu-bambu yang ada. Jika beruntung, pekerjaan lain adalah membuat sangkar atau kandang maupun pagar, juga kerajinan lain sesuai pesanan. Itu pun
jika Pak Satemun mampu membuatnya. Berapa, Pak? Jam setengah itu. Bambunya dari mana? Dari Tumpang, Terus dari Kecamatan Wagir. Ya kadang ya kerja niku bae tahun tah. Dengan sabar, Pak Satemun membersihkan bambu-bambu, lalu meletakkannya menjadi satu agar tetap baik dan bagus. Setelah terkumpul, pekerjaan lain yang dilakukan adalah memotong atau memilah-milah bambu untuk menjadi potongan kecil, termasuk menggergaji bambu sesuai ukuran. Pekerjaan ini dilakukan setiap hari, sehingga bambu-bambu yang ada sudah siap pakai jika ada pemesan yang datang. Ya ada ya, kadang ya dia ada. seminggu. Ya, ya sehari cuma 10 biji. Itu 5.000. Satu persatu bambu-bambu yang telah terkumpul dirapikan. Pekerjaan ini dilakukan setiap hari. Selanjutnya adalah merakit bambu-bambu tersebut sesuai bentuknya. Biasanya setelah terkumpul selama beberapa hari, bambu-bambu tersebut baru bisa dijual. Itu pun jika ada pembeli yang datang. Jika tidak, Pak Satemun harus bertahan memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan jangka waktu tersebut. Ya kalau sudah lama ya habis. Sekarang ini Bapak ada. Kalau di sini ya macul di suara di Jawatan. Itu kan tadi ada elo Pak. Terus bambunya bisa rusak nggak, Pak? Ya diganjel itu. Rayapnya enggak makan. Ganjel itu. Ganjelnya ya bambu sama bambu. Tapi berarti nggak bisa. Kerja potong bambu. Ya capek saja. Tapi kalau apa itu orang enggak punya ya mau sudah mandi sudah enggak capek. Demi kebutuhan hidup, Pak Satemun mencoba bertahan dengan tenaga tuanya. Panas ataupun hujan tidak menjadi rintangan. Tidak ada hari libur untuk menghentikan pekerjaannya. Tidak juga ada keluhan keluar dari mulutnya. Semua dilakukan dengan sabar. Pak Satemun tidak memperdulikan tubuh tuanya yang semakin hari semakin lemah, yang seharusnya digunakan untuk beristirahat, menikmati masa-masa tua. Karena keadaan memaksanya untuk bertahan, memaksanya untuk bekerja dan terus bekerja, memaksanya untuk terus tersenyum bersama bambu-bambu di pinggir jalan. Terus Bapak, Iya, sampai kapan Pak? Sampai kapan Pak?
Ya sampai sak mampunya tenaga. Walaupun Pak Satemun selalu bekerja, tetapi dia tidak lupa dengan orang-orang di sekitar. Seperti saat ini misalnya, sisa-sisa bambu atau bekas-bekas serpihan bambu diberikan untuk para tetangganya agar digunakan untuk kebutuhan lain. Beberapa dari mereka sering berkunjung untuk sekedar menemani Pak Satemun atau hanya sekedar menyapa dan berbincang-bincang. Di tengah pekerjaan yang berat, suasana seperti itulah yang membuat Pak Satemun merasa terhibur. Ya, itu ya harian di orang-orang. Harus bayar. Iya. Ya buruh macul, ya babak. Makanya orang tidak punya, pokoknya cukup makan. Selain menjual bambu, Pak Satemun juga menjual ketela dan tanaman hias. Tidak banyak keuntungan yang diperoleh, itu pun jika ada pembeli yang datang. Karena lokasi yang digunakan Pak Satemun untuk berjualan relatif sepi. Apalagi di saat musim hujan seperti ini, sangat sedikit pembeli atau pelanggan yang datang ke tempatnya. Walaupun demikian, Pak Satemun tetap mengisi hari-harinya untuk terus bekerja dan menjadi teman juga sahabat hujan dan panas. Kalau pagi minum kopi sampai jam 12 enggak apa-apa. Iya. Kalau mau pulang ada yang beli, nah itu layani. Sampai jam 1 ya enggak apa-apa. Tidak ada keinginan dari Pak Satemun untuk mengganti pekerjaan sebagai seorang penjual bambu. Selain sulitnya mencari kerja, tidak ada keahlian dan usianya yang semakin tua. Dengan menjual bambu inilah dia bisa bertahan menggunakan sisa tenaganya dengan semangat bekerja. Juga harapan-harapan untuk esok hari sebagai seorang penjual bambu. Berapa hari kan? Ya kalau besar ya 2 hari enggak cukup. Kalau besar. Sampai berapa hari? Sampai 3 hari. Selesai melakukan pekerjaan, Pak Satemun membereskan bambu-bambu yang berserakan di sekitar lokasi. Dengan berjalan kaki, Pak Satemun pulang menuju rumah kecil dan sederhana tempatnya beristirahat. Tidak banyak yang dilakukan di rumah tersebut. Biasanya,
Selain membersihkan rumah, juga merawat pekarangan kecilnya. Tetapi karena beratnya pekerjaan, waktunya lebih banyak digunakan untuk beristirahat. Seperti inilah keadaan rumah Pak Satemun. Rumah kecil sederhana, ditempati sejak masa muda. Tidak ada yang istimewa dari rumah tersebut. Dinding-dindingnya sudah mulai rapuh. Lantainya masih beralaskan tanah. Sementara atapnya sudah banyak yang berlubang. Baginya, rumah tersebut sudah terasa nyaman untuk tempat beristirahat. Saya, istri ini yang punya. Oh, di sana di Gunung Kawi. Rumah kerja itu cari rumput, tempat sapi. Sapinya sendiri. Ya, iya. Walaupun sekarang ini banyak perajin bambu yang memakai alat-alat modern, tetapi hal tersebut tidak membuat Pak Satemun merasa khawatir. Baginya, pekerjaan yang dilakukan masih akan terus ada. Walaupun alat-alat sudah semakin canggih, dia pun merasa tidak tersaingi. Kesabaran dari Pak Satemun inilah yang membuat para tetangga senang akan kehadirannya. Terkadang, mereka membantu Pak Satemun walaupun dengan hal-hal kecil. Pak, kami mengucapkan terima kasih. Tadi sudah diizinkan ya untuk Ya. mengikuti aktivitasnya. Ya. Ini mohon diterima pemberian dari pemirsa Dhamma TV. Ya. Semoga bisa sedikit meringankan beban Bapak sehari-hari ya. Ini mohon diterima. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada pemirsa Dhamma TV yang sudah memberikan bingkisan ini, silakan Pak. Ucapan terima kasih atau apa kepada pemirsa Dhamma TV? Ya, banyak. Terima kasih. Kita aja Pak. Ya. Oke pemirsa, bagi Anda yang mau membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, Anda bisa kirimkan ke alamat yang tertera berikut ini. Beginilah salah satu fenomena usaha yang terjadi di masyarakat. Masih banyak orang-orang yang sampai saat ini masih memerlukan uluran tangan dari kita. Mereka yang setiap harinya bekerja keras dengan semangat, namun mendapatkan hasil yang kecil. Marilah kita membantu orang yang membutuhkan, dimulai dari hal-hal kecil, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya ada ya, kadang ya dia ada.
Ya, ya sehari cuma 10 biji. Itu 5.000. Demikian tadi pemirsa Bodhicitta untuk episode kali ini. Semoga apa yang telah dilakukan oleh Bapak Satemun bisa kita ambil hikmah dan juga bisa menginspirasi kita semua. Akhirnya Yon dan seluruh kru Bodhicitta mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa.